Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anakku. Gimana anak-anakku? Sehat semuanya ya? Semuanya pada sudah sholat duhur? Alhamdulillah. Kita langsung mulai pada materi KD 3.5. Kemarin minggu lalu sudah memberikan tugas untuk meresum KD 3.5. Kemudian kita juga sudah mempraktekkan dari fungsi statistik ya. Fungsi statistik diantaranya yaitu fungsi average, kemudian fungsi count, konta, dan konta blank. Maka pada hari ini kita akan melanjutkan dari fungsi statistik ya. Materi KD 3.5 menganalisis data berdasarkan rumus statistik, kemudian keterampilannya mengolah data dengan rumus statistik. Kita akan mulai untuk mempelajari KD 3.5 ini dengan fungsi berikutnya yaitu fungsi kontif. Pengertian daripada fungsi kontif digunakan untuk menghitung jumlah sel-sel yang berisi data angka atau numerik dan huruf atau karakter berdasarkan kriteria yang diinginkan. Jadi kita akan menghitung jumlah sel yang berisi data angka dan data huruf atau karakter berdasarkan kriteria apa yang kita inginkan. Nah, ini rumus penerapan fungsi dari rumus fungsi kontif. Coba kita terapkan langsung pada contoh soal. Fungsi kontif. Data karyawan PT Prima Group tahun pelajaran 2020. Tabel ini terdiri dari nomor, nama karyawan, alamat, usia, dan jenis kelamin. Kemudian jumlah karyawannya ada 7 orang. Kemudian alamatnya ini. Kemudian usianya bervariasi mulai dari 18 sampai dengan maksimal 20. Kita disuruh untuk menentukan berapa jumlah karyawan dengan kriteria laki-laki, berapa jumlah karyawan dengan kriteria perempuan, berapa jumlah karyawan dengan usia kurang dari 17, berapa jumlah karyawan dengan usia lebih dari 19, dan berapa jumlah karyawan yang usianya 20. Coba kita terapkan dengan menggunakan fungsi kontif. Sebelum kita menerapkan fungsi di dalam Excel, maka kita harus ketikkan dulu lambang sama dengan. Sama dengan kita ketikkan kontif dalam tanda kurung, kemudian nih kriterianya adalah jenis kelamin. Kemudian kita akan menentukan kriteria jumlah karyawan dengan kriteria laki-laki. Kasih tanda titik koma, kemudian klik C11 dalam tanda kurung enter. Jadi jumlah karyawan PT Prima Group dengan jenis kelamin laki-laki adalah 3 orang. Sekarang kita akan menentukan berapa jumlah karyawan PT Prima Group dengan jenis kelamin perempuan. Rumusnya sama dengan kontif dalam tanda kurung, klik jenis kelamin, di-drag, kemudian titik koma kriterianya perempuan, dalam tanda kurung, enter. Jadi jumlah karyawan PT Prima Group dengan jenis kelamin perempuan adalah 4 orang. Sekarang kita akan menentukan ini. Jumlah karyawan yang usianya kurang dari 17. Berarti sama dengan kontif dalam tanda kurung nih D4 sampai D10, kemudian titik koma, klik enter, 0. Tidak ada yang karyawan usianya kurang dari 17, maaf.
Berikutnya, yang usianya lebih dari 19 sama dengan countif dalam tanda kurung usia didrag, kemudian titik koma, klik nih, enter. Jadi jumlah karyawan dengan usia lebih dari 19 adalah 2 orang. Kemudian jumlah karyawan yang usianya 20 sama dengan countif klik, didrag ya, enter, klik G6, kriterianya itu ya, enter. Kalau misalkan saja ini jumlah karyawan yang usianya 20 adalah 2 orang. Kalau misalkan kalian langsung copy bisa enggak ya kira-kira? Coba klik. Ya, bisa. Jadi itu penerapan fungsi countif. Kita lanjutkan untuk nih, fungsi large. Fungsi large, pengertian daripada fungsi large. Fungsi large digunakan untuk menampilkan data terbesar dari urutan tertentu atau bisa dibilang menampilkan data terbesar yang diurut pada rentan sel. Jadi kita dengan fungsi large dimudahkan untuk menentukan nilai terbesar dari rentan nilai dari ring. Jadi untuk menentukan nilai terbesar dalam suatu ring. Contoh penerapan fungsi large ini seperti ini. Coba kita terapkan langsung pada Excel-nya. Fungsi large. Nah, daftar perolehan nilai. Nama, nilai teori, nilai praktek. Kita akan menentukan nilai teori, nilai terbesar ya. Nilai terbesar dari nilai teori dari nama siswa Ani sampai dengan Endah itu yang nilai terbesar satunya angkanya berapa, terbesar 2 angkanya berapa. Coba kita terapkan di rumus. Sama dengan, jangan lupa tanda atau lambang sama dengan, kemudian large, buka kurung, kemudian kita drag nilai teorinya, titik koma, kita akan menentukan nilai terbesar ke-1 atau pertama. Enter. Nah, nilai terbesarnya adalah 98. Kemudian kita cari lagi nilai terbesar kedua. Sama dengan large, buka kurung, kemudian titik koma. Nah, kriterianya terbesar 2. Jangan sampai lupa. Enter. Nah, 89 yang kedua. Berikutnya ini sama. Untuk terbesar 3, nih, kita kasih kriterianya 3. Terbesar 4, kita kasih 4. Terbesar 5, kriterianya 5. Seperti itu. Untuk nilai praktek juga sama, nih. Gimana anak-anak? Sudah ada gambaran ya? Mudah-mudahan walaupun kita kelas online seperti ini, tidak menyurutkan semangat kalian untuk tetap belajar. Kita lanjut. Fungsi large. Kemudian fungsi max atau maksimum. Digunakan untuk menentukan nilai data tertinggi atau terbesar dibandingkan nilai data lain dalam suatu ring. Rumusnya sama dengan max, kemudian range data untuk menentukan nilai tertinggi. Ini lebih mudah. Ini penerapan rumus, penerapan fungsi large dalam sebuah data. Coba kita langsung terapkan di Excel-nya ya anak-anak. Fungsi max. Nih. Daftar perolehan nilai, nama Adi. Kemudian kita akan menentukan nilai tertinggi. Nilai tertinggi berarti
kita menggunakan fungsi yang tadi bukan sudah sebutkan, yaitu fungsi max. Sama dengan max, buka kurung, kemudian kita drag B3 sampai dengan B13, tutup kurung, enter. Nilai tertingginya adalah 98. Ini juga sama dengan max, buka kurung, kita drag, tutup kurung, enter. Ini lebih mudah. Kita lanjut ya anak-anak ya. Fungsi min. Fungsi min digunakan untuk menentukan nilai terendah atau terkecil dibanding nilai data yang lain dalam suatu range. Rumusnya sama dengan min dalam tanda kurung range data. Fungsi min ini adalah kebalikan daripada fungsi max. Coba kita terapkan dalam Excel atau dalam data. Nih, masih sama. Nih, daftar perolehan nilai terendah, nilai teori terendah, nilai praktek terendah. Nih, ini nilai tertinggi pakai fungsi max tadi. Sekarang nilai terendah, kita menerapkan fungsi min sama dengan min, buka kurung, kemudian klik di drag, tutup kurung, enter. Nilai terendah dari nilai teori adalah 70. Kemudian kita akan mencari nilai praktek terendah sama dengan min, buka kurung, ya, enter, 78. Gimana anak-anak? Kita hari ini sudah belajar fungsi CONTIF untuk menentukan data angka maupun data numerik dengan data angka atau numerik beserta data berdasarkan karakter, berdasarkan suatu kriteria tertentu. Kemudian fungsi large untuk menentukan nilai terbesar. Kemudian max untuk menentukan nilai tertinggi dalam suatu range. Kemudian fungsi min. Jadi anak-anak, hari ini kita sudah menyelesaikan atau belajar 4 fungsi statistik. Di antaranya yaitu large, kemudian CONTIF, kemudian fungsi max, dan fungsi min. Anak-anak, nanti bukan akan memberikan tugas lewat Google Form ya, lewat Google Form dalam bentuk spreadsheet. Coba kalian kerjakan pada Android kalian masing-masing, di mana HP kalian sudah di-download aplikasi spreadsheet. Kemudian bagi yang sudah punya laptop, boleh untuk mengerjakan di laptop, kemudian di screenshot nanti dikirimkan ke Bugen. Jangan sampai lupa ya. Semoga kita senantiasa diberi kesehatan, tetap semangat dalam belajar. Niat kita adalah untuk menuntut ilmu. Ada kurang lebihnya, bukan minta maaf. Selamat siang. Pelajaran kita pada siang hari ini kita akhiri dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.